Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairani, bisa dipanggil Nadia. Saya perwakilan dari Aquindo Stein Tour and Travel. Hari ini saya sebagai tour guide kalian. Di sini saya tidak sendirian, ada Bapak Wawan sebagai driver terbaik kita dan Pak Dudu sebagai co-driver kita. Kali ini kita menggunakan armada dari Panorama yang telah difasilitasi oleh AC, TV, dan WiFi. Untuk tour ini kita akan mengunjungi Kampung Naga yang terletak di Tasikmalaya. Kampung Naga terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Dalam hal ini adalah adat Sunda. Seperti permukiman Baduy, Kampung Naga menjadi objek kajian antropologi mengenai kehidupan masyarakat perdesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah Kampung Naga. Adapun beberapa versi sejarah yang diceritakan oleh beberapa sumber diantaranya. Pada masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seorang abdinya yang bernama Singaparana ditugasi untuk menyebarkan agama Islam ke sebelah barat. Kemudian ia sampai ke daerah Neglasari yang sekarang menjadi Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Di tempat tersebut, Singaparana oleh masyarakat Kampung Naga disebut Sembah Dalem Singaparana. Suatu hari, ia mendapat ilapan atau petunjuk harus bersemedi. Dalam persemediannya, Singaparana mendapat petunjuk bahwa ia harus mendiami satu tempat yang sekarang disebut Kampung Naga. Namun, masyarakat Kampung Naga sendiri tidak meyakini kebenaran versi sejarah tersebut, sebab karena adanya pareman obor. Nah, untuk pareman obor itu adalah parem jika diartikan ke bahasa Indonesia yaitu artinya gelap, dan obor itu sendiri berarti penerangan cahaya atau cahaya. Jika diterjemahkan secara singkat yaitu matinya penerangan. Hal ini berkaitan dengan sejarah Kampung Naga itu sendiri. Mereka tidak mengetahui asal-usul kampungnya. Masyarakat Kampung Naga menceritakan bahwa hal ini disebabkan oleh terbakarnya arsip atau sejarah mereka pada saat pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DI atau TII Kartosuwiryo. Pada saat itu, TI menginginkan terciptanya negara Islam di Indonesia. Kampung Naga yang saat itu lebih mendukung Soekarno dan kurang simpatik dengan niat organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi tersebut yang tidak mendapatkan simpati warga Kampung Naga membumi hanguskan perkampungan tersebut pada tahun 1956. Lokasi dan topografi. Kampung ini secara administrasi berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur dengan batas wilayah di sebelah barat. Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Jarak tempuh dari kota Tasikmalaya ke Kampung Naga kurang lebih 30 km, sedangkan dari kota Garut jaraknya 26 km. Untuk menuju Kampung Naga dari arah Jalan Raya Garut atau Tasikmalaya harus menuruni tangga yang sudah ditembok sampai ke tepi sungai Ciwulan dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan jarak kira-kira 500 meter. Kemudian melalui jalan setapak menyusuri sungai Ciwulan sampai ke dalam Kampung Naga. Menurut data dari Desa Neglasari, bentuk permukaan tanah di Kampung Naga berupa
perbukitan dengan produktivitas tanah bisa dikatakan subur. Luas tanah di Kampung Naga yang ada seluas 1,5 hektar. Sebagian besar digunakan untuk perumahan, perkarangan, kolam, dan selebihnya digunakan untuk pertanian sawah yang dipanen 1 tahun 2 kali. Sekarang saya akan menjelaskan religi dan sistem pengetahuan. Penduduk Kampung Naga semuanya mengaku beragama Islam. Pengajaran mengaji bagi anak-anak di Kampung Naga dilaksanakan pada malam Senin dan malam Kamis, sedangkan pengajian bagi orang tua dilaksanakan pada malam Jumat. Dalam menunaikan rukun Islam yang kelima atau ibadah haji, mereka beranggapan tidak perlu jauh-jauh pergi ke tanah suci Mekah, tetapi cukup dengan menjalankan upacara hajat sasi yang waktunya bertepatan dengan hari raya haji, yaitu setiap tanggal 10 raya Agung atau Zulhijjah. Upacara hajat sasi ini menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga sama dengan hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran karuhun Kampung Naga dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Apabila hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga, berarti melanggar adat, tidak menghormati karuhun. Hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka. Kepercayaan masyarakat Kampung Naga kepada makhluk halus masih dipegang kuat. Percaya adanya jurik cai, yaitu makhluk halus yang menempati air atau sungai, terutama bagian sungai yang dalam. Lewi, kemudian ririwa, yaitu makhluk halus yang senang mengganggu atau menakut-nakuti manusia pada malam hari. Selanjutnya ada tabu. Pantangan atau pamali bagi masyarakat Kampung Naga masih dilaksanakan dengan patuh, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan aktivitas kehidupannya. Pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan tidak dipatuhi oleh setiap orang. Misalnya tata cara membangun dan membentuk rumah, letak arah rumah, pakaian upacara, kesenian, dan sebagainya. Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus panggung. Bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk atau alang-alang. Lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasak. Rumah tidak boleh dicat, kecuali dapur atau dimeni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok, walaupun mampu membuat rumah tembok atau gedung. Rumah juga tidak boleh dilengkapi dengan perabotan seperti kursi, meja, dan tempat tidur. Rumah tidak boleh mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan, karena menurut anggapan masyarakat Kampung Naga, rizki yang masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tidak akan keluar melalui pintu belakang. Untuk itu, dalam memasang daun pintu, mereka selalu menghindari memasang daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus. Selanjutnya, di bidang kesenian, masyarakat Kampung Naga mempunyai pantangan atau tabu mengadakan penunjukan jenis kesenian dari luar Kampung Naga seperti wayang golek, dangdut, pencak silat, dan kesenian lainnya yang mempergunakan waditrago. Sedangkan kesenian yang merupakan warisan leluhur Kampung Naga adalah terbangan, angklung, beluk, dan rengkong. Kesenian beluk ini sudah jarang
dilakukan, sedangkan kesenian rengkong sudah tidak dikenal lagi terutama oleh kalangan generasi muda. Namun, bagi masyarakat Kampung Naga yang hendak menonton kesenian wayang, pencaksilat, dan sebagainya, diperbolehkan kesenian tersebut dipertunjukkan di luar wilayah Kampung Naga. Tidak kerasa tur kali ini sudah selesai. Saya Nadia Khairani beserta driver dan co-driver mengucapkan maaf jika banyak kekurangan dalam tur kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di tur selanjutnya.